warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dimaksud dalam Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah masih berikan kepada kita taufik dan hidayah. Allah masih berikan kepada kita ruh dalam jasad kita masing-masing. Nikmat keimanan yang Allah berikan sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Di antara saudara-saudara kita yang lain, Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk subuh ini bisa melaksanakan sholat berjamaah, karena ada kalanya juga saudara-saudara kita punya niat yang kuat untuk hadir melaksanakan sholat berjamaah, tapi mungkin kadang-kala dalam perjalanan atau kadang-kala dalam keadaan sakit. Sebagaimana sama kita dengar tadi, ada pengumuman bahwa telah mendahului kita, telah meninggal dunia salah seorang hamba Allah, itu di Desa Sukakarya, tepatnya di Lorong Warik. Kemudian salam salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Juga kita berharap semoga kelak nanti di akhirat kita menjadi umat baginda Rasulullah SAW yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus PKM Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, Pak Imam, yang kami hormati guru-guru kami, orang tua kami, kemudian seluruh bapak dan ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh PKM kepada kami bahwa topik kultumnya terkait dengan bagaimana kita senantiasa tak produktif di bulan suci Ramadan ini. Yang masuk dalam Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa Maha Rahmat dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, dalam 12 bulan dalam setahun Allah hadirkan 1 bulan kepada kita sebagai tempat kita untuk panen amal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kalau bisa kita analogikan, seorang petani umumnya kita di Semeru ini dalam melakukan tanam padi biasa setahun sekali. Maka seorang petani tentu punya harapan bagaimana hasil produksi daripada tanaman padinya ini bisa berhasil banyak, atau juga bisa kita artikan produktif, mempunyai hasil yang banyak. Nah, di sini akan dibuktikan bagaimana seorang petani sejati dengan yang petani pura-pura, atau istilah kita mungkin assalamualaikum tani tanam, waalaikumsalam padi panen. Tentu ikhtiar usaha yang dilakukan seorang petani yang memang sejati petaninya dengan yang petani pura-pura petani atau petani asal-asalan tentu berbeda yang mulia. Seorang petani yang memang sejati seorang petani, tentu dia berharap bagaimana hasil pertaniannya akan mempunyai hasil yang banyak.
Maka itu yang dilakukan mulai dari memilih benih. Bagaimana padi yang dia tanam ini, dia pilih benihnya varietas yang unggul. Kemudian saat tumbuh padi itu harus di tanah yang datar atau sawah yang memiliki sumber air, kemudian tingkat kesuburannya dan lain sebagainya. Setelah itu maka dilakukan proses tahapan-tahapan dengan sangat teliti, dengan sangat hati-hati setiap tahapan-tahapan yang dilakukan. Mulai dari pengolahan tanah, penyemaian benih, menanam benih, kemudian yang dikala pentingnya lagi itu di tahap pemeliharaan. Di tahap pemeliharaan ini seorang petani makanya harus sungguh-sungguh. Karena ketika dia lalai dalam tahap pemeliharaan ini, di tahap padi sedang tumbuh, kemudian nanti ada tahapan lagi vegetatifnya, sampai dengan berbuah, sampai dengan dipanen, maka seorang petani ini harus betul-betul memperhatikan, harus betul-betul punya program khusus, perhatian yang khusus. Contoh ketika padi mulai tumbuh, maka dia perlu air, maka dia perlu pupuk sebagai nutrisi agar dia bisa bertumbuh dengan subur. Ketika padi itu tumbuh dengan subur, maka tentu nanti akan mengeluarkan malai atau padi, hasil gabahnya juga bagus atau banyak. Maka hadirin yang mulia, maka dia buat program kualitasnya, yaitu dia beli pupuk, kemudian dia sediakan juga obat-obatan pestisida, kemudian dia berikan secara teratur, kapan waktu dia berikan pupuk, kapan waktu dia semprot hamanya, sampai dengan ketika nanti sudah keluar bulir, sudah keluar daripada gabah padi tersebut, maka dia memelihara. Karena ketika padi sudah berbuah, sudah menguning, sudah mau panen, juga pasti ada hama. Kalau kita di sini sering kita sebut silongor, sama burung pipit. Ketika kita lalai, seorang petani lalai itu dia pelihara, maka hasilnya akan tidak ada. Semua habis dimakan oleh burung pipit. Ketika dia pelihara dengan baik, maka hasil nanti akhirnya dia akan memperoleh hasil yang banyak, sehingga bisa mengeluarkan zakat dan lain sebagainya. Artinya seorang petani juga mempunyai tujuan. Tujuannya bagaimana bisa mendapatkan hasil yang banyak, kemudian tujuan akhirnya yaitu terpenuhinya kebutuhan sang petani tadi untuk tahun ke depan. Begitu juga hadirin yang mulia dengan hal puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tentu banyak kita dengar daripada ulama-ulama kita, guru kita, ustaz-ustaz kita, baik kita baca sendiri maupun kita dengar melalui kutub, bahwa bulan Ramadan ini merupakan panen amal kepada kita. Maka sebagaimana juga tadi malam disampaikan oleh Ustaz kita Supriyan, berbagai macam orang yang bertemu dengan Ramadan ini. Ada kalanya orang yang bersungguh-sungguh hingga diibaratkan dari malam sebagaimana seorang, maka dia masukkan semua dalam karungnya apa yang dia dapatkan. Ada juga orang setengahnya dia isi, ada juga orang hanya melihat saja kondisi daripada bulan Ramadan ini. Sehingga hadirin yang mulia, ulama kita beritahu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, juga kepada kita, paling tidak ada 3 amalan yang menjadi program prioritas kita pada bulan Ramadan ini. Setidaknya ada 3 amalan. Yang pertama, bagaimana kehadiran Ramadan ini momentum kepada kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Kalau wajib memang sudah wajib. Sholat sunnah maka kita biasakan ketika bulan Ramadan ini telah tiba, maka semua kita punya azam dalam hati kita masing-masing. Bagaimana setiap waktu sholat sunnah ini jangan kita sia-siakan. Mulai dari sholat sunat rawatibnya, sebelum subuh, sebelum zuhur, setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isya, maka ini perlu kita perhatikan dan perlu kita paksakan diri kita untuk melaksanakannya.
Kemudian juga sholat-sholat yang lain, sholat duha, tahajud, dan juga dikala yang sangat tidak penting, yang sangat penting lagi, yaitu bagaimana setiap malamnya kita isi, paling tidak kita melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Ketika masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, maka kita paksakan diri kita untuk senantiasa hadir melaksanakan sholat berjamaah. Karena hadirin yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, kata ulama kita, bukan hanya puasa, tetapi juga menghidupkan malam Ramadan itu juga merupakan paket, satu paket biasa dan malam. Malam kita melaksanakan puasa, shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga malamnya mengqama Ramadan dan seterusnya juga kita mendirikan daripada malam-malam Ramadan ini kita isi, mulai daripada sholat tarawih atau jamaah. Setelah itu mungkin kita membaca Al-Quran dan sebagainya, mengisi dengan sholat-sholat tahajud, sholat-sholat yang lainnya, sehingga tidak begitu lewat dengan sia-sia saja. Kemudian amalan yang kedua, bagaimana di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Bagaimana sebab kita punya niat, punya tekad, setidaknya sekurang-kurangnya minimal dalam satu bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Insyaallah kalau kita sungguh-sungguh akan bisa kita laksanakan. Kita bagi umpamanya, kalau satu juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar, maka kalau kita bagi 2 waktu, sekurang-kurangnya 1 lembar atau 2 lembar bisa kita baca ketika subuh, ketika zuhur, asar, maghrib, isya. Maka insya Allah nanti pada 30 Ramadan atau 29 Ramadan maka kita telah menghatamkan Al-Quran. Bahkan kalau bisa lebih dari situ, insya Allah niat kita kalau kita sungguh-sungguh sebagaimana petani tadi, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana kehadiran Ramadan ini kita niatkan memperbanyak bersedekah, baik sedekah bukaan, sedekah berbentuk uang dan lain sebagainya. Sebagaimana dimaksud kita ini, PKN kita telah mencanangkan untuk pembelian karpet, maka masing-masing kita punya niat untuk memberikan infak semampu kita, sehingga apa yang telah direncanakan diprogramkan oleh PKN kita bisa terlaksana enggak. Maka bersedekah ini kita juga coba dengan selalu kontinu, istiqomah. Walaupun mungkin 1000 yang kita isi dalam kotak celengan, tapi kalau kita kali juga dengan 5 waktu, maka 5.000. Kalau 1 bulan, maka menjadi 150.000. Itu kalau 1000. Bagaimana kalau lebih? Maka mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga mungkin 3 amalan ini dapat kita amalkan. Paling tidak itu menjadi iktibar, pelajaran utamanya kepada kami yang menyampaikan. Semoga kita Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemampuan untuk mengamalkannya. Sempurnanya kita lanjutkan para majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.